Kasih, mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan, kita bersatu hati berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berterima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami, menopang, memberkati kami. Kami mau menjadi pribadi yang terus bercahaya, menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih kami rindu supaya hidup kami bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan untuk itulah hari ini Bapa kami datang kepadamu, kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu. Mari berkarya terus dalam hidup kami ya Tuhan. Mari berkati hidup kami. Dan khususnya saat ini ketika kami mendengar firman-Mu, biar firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, dan membawa kami kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Saya percaya kita semua ada dalam sukacita Tuhan. Ada berkat Allah yang terus melimpah dalam hidup kita, dan untuk itulah kita ada hari ini, saudaraku terkasih. Saya percaya ini adalah bukti dari penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita melihat, saudaraku terkasih, keadaan sudah mulai makin membaik. Kita terus berdoa supaya kita bisa kembali beribadah, saudara ya, di onsite, saudara terkasih, di tempat, sehingga kita, saudaraku terkasih, bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dalam kebersamaan yang lebih luar biasa lagi. Amin, saudara. Baik, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan, saudaraku terkasih. Saya kasih tema, mengasihi bukan cuman sekedar kata-kata, saudara ya. Mengasihi Tuhan bukan cuman sekedar kata-kata. Mungkin saya bisa dijadikan co-host supaya saya bisa berbagi share screen-nya PowerPoint saya ya. Sudah, Saudaraku Pak. terkasih, sudah ya? Oke, baik. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita mau lihat, saudara, mungkin ya spotlight-nya dipindah ke ini aja ya, ke gambar ya. Baik, saudaraku terkasih, saya kasih tema firman Tuhan bagi kita hari ini, saudaraku. Mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata, saudara. Saudara terkasih, temanya adalah mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar kata-kata. Ini menjadi penting sekali, saudaraku terkasih, supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang hanya bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, atau Tuhan mengasihi diriku, saudaraku terkasih, tetapi kita bisa menunjukkan kepada banyak orang bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, bukan cuma sekedar mampu memperkatakannya, tapi mampu menghidupi kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Baik, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 akan menjadi berkat firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang ada Alkitab, yang bawa Alkitab bisa lihat Alkitabnya, dan kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Walaupun mungkin mic dari handphone atau laptop saudara dimatikan, tapi tak apa-apa, saudara tetap baca firman Tuhan ini. Kita sama-sama baca, saudaraku terkasih. Supaya apa? Supaya telinga kita dengar, dan firman Tuhan membuat iman kita dengan luar biasa bertumbuh di dalam Dia. 1 Yohanes 3 ayat 18, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku terkasih, firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap kita, ketika kita mengasihi orang lain, firman Tuhan mau supaya kita mengasihi orang lain itu bukan cuma dengan perkataan, bukan cuma dengan lidah, tetapi firman Tuhan katakan harus terlihat. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Dan ini juga, saudaraku terkasih, bukan sekedar perbuatan, tapi firman Tuhan bilang harus perbuatan yang terlibat atau tertera di dalam kebenaran.
Mengasihi itu tidak sekedar mengucapkan pengakuan kasih. Mengasihi itu tidak sekedar melakukan sesuatu kepada orang lain. Tetapi mengasihi itu, saudaraku terkasih, bicara tentang bagaimana engkau merelakan hidupmu atau meletakkan hidupmu kepada orang-orang yang kau kasihi. Ini kasih namanya, saudara. Jadi kasih itu bukan cuma mampu kau berkata, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, tetapi engkau mampu merelakan kehidupanmu, mampu meletakkan kehidupanmu kepada orang-orang yang engkau kasihi. Dan saya mau katakan buat saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini yang harus kita tunjukkan lewat kehidupan kita ketika kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Bukan cuma perkataan, tetapi engkau mampu meletakkan dan merelakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan sebagai bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus menggambarkannya, saudaraku terkasih, dan sudah melakukannya pertama sekali bagi kita. Betul? Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dengar, Yesus sebelum dia, saudara terkasih, memerintahkan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan, bukan cuma dengan perkataan atau dengan berbuat atau dengan perbuatan sederhana, tetapi harus perbuatan yang dalam kebenaran. Firman Tuhan bilang Yesus sudah melakukannya lebih dahulu. Yesus sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan tadi, dia merelakan dan meletakkan seluruh kehidupannya bagi kita, bagi saudara dan saya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi apa yang diperbuat oleh Yesus ini, saudara, ini bukan cuma sekedar perintah, bukan cuma sekedar gambaran, tetapi apa yang diinginkan oleh Allah ada dalam hidup kita ketika kita mengasihi Tuhan. Bukan cuma bilang aku mengasihi engkau Tuhan, tapi bagaimana engkau mampu meletakkan seluruh kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan karena kau percaya kepadanya dan engkau mengasihi dia. Jadi lagu itu menarik sekali, saudaraku terkasih, ketika ada lagu kita berkata begini, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Lagu itu indah sekali, saudaraku terkasih, tapi saya mau kasih tahu buat saudara, lagu itu tidak cukup sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah kalau engkau tidak meletakkan kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan, saudara. Saudaraku, maka hari ini yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita adalah bagaimana engkau rela meletakkan dan merelakan kehidupanmu kepada Allah. Mungkin kita bertanya dalam hati, Pak Pendeta, kalau begitu bagaimana rupa kasih itu sebetulnya? Atau bagaimana gambaran kasih yang diinginkan Allah ada dalam hidup kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap kehidupan kita. Ini yang saya mau bagi buat saudara. Saya coba lihat Alkitab, saudaraku terkasih, saya menemukan paling tidak ada 3 gambaran kehidupan yang harus engkau tunjukkan lewat kehidupanmu ketika engkau berkata, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, bukan cuma sekedar kata-kata. Apa itu, saudara? Yang pertama, mari kita lihat firman Tuhan ini, saudaraku terkasih. Ini yang pertama. Yosua pasal yang ke-22, ayat yang ke-5, saudara. Coba saudara lihat firman Tuhan, saya bacakan pelan-pelan buat kita. Firman Tuhan berkata, hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Yakni apa katanya? Mengasihi Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tetap mengikuti perintahnya. Berpaut padanya. Dan saya tulis pakai warna biru, sudah aku dikasih ini penekanan bentuk kasih yang pertama yang harus kau tunjukkan lewat kehidupanmu. Kalau kau berkata aku mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar kata-kata. Apa itu? Di situ dituliskan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Kita sering melihat, saudaraku, kata berbakti sering dengar. Hari ini yang pertama firman Tuhan berkata, bukti yang pertama yang harus kau tunjukkan lewat kehidupanmu ketika engkau berkata kau mengasihi Tuhan, bukan cuma kata-kata, adalah yang pertama ayat tadi berkata engkau harus berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Pertanyaannya, apa itu berbakti, saudaraku terkasih? Kita sering dengar istilah kata bakti, betul ya? Bahkan mungkin kalau hari Minggu, saudaraku terkasih, suka ada laporan atau ada pengumuman dari RT RW. Jangan lupa Bapak Ibu, karena hari libur, jadi pagi-pagi kita kumpul di depan rumah masing-masing untuk melakukan kerja bakti. Betul ya? Saudara sering dengar kata bakti, saudaraku terkasih. Hari ini firman Tuhan juga berkata bahwa bukti dari kita mengasihi Allah bukan cuma dengan kata-kata, itu adalah berbakti juga kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Apa itu berbakti, saudara? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, saudaraku terkasih, ternyata dituliskan, arti kata berbakti itu adalah setia. Ternyata arti kata berbakti itu adalah setia. Jadi orang yang berbakti kepada Tuhan adalah orang yang setia kepada Allah. Berarti orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bukan cuma sekedar kata-kata. Bukti yang harus dia tunjukkan adalah setia kepada Allah. Seberapa banyak, saudaraku terkasih, hari-hari ini, saudara, orang sudah mulai tidak setia kepada Tuhan. Betul? Orang iman dan kepercayaannya kepada Allah mulai kendor. Bahkan bukan cuma kendor, ada yang hilang, saudara. Beberapa waktu lalu, saudaraku terkasih, saya khotbah di satu gereja. Gereja ini gereja besar, saudara. Lalu ibadahnya biasanya kalau tidak pandemi seperti begini, biasanya mereka ibadah itu 5 kali, saudaraku. Tapi karena pandemi kemarin ini, saudara terkasih, mereka ibadah 2 kali. Baru-baru buka 2 kali ibadah. Lalu saya diminta khotbah di sana, saudaraku terkasih, dan saya pergi khotbah. Selesai khotbah pertama, mau masuk ke ibadah kedua, kami tunggu di ruang pendeta, ruang hamba Tuhan, saudaraku terkasih. Ya, mereka sudah siapkan ruangan khusus untuk hamba Tuhan menunggu ke ibadah berikutnya. Di dalam ruangan itu kami mulai cerita-cerita, saudara. Dan yang mengagetkan sekali, saudaraku terkasih, ketika mereka mulai cerita, bahwa mereka juga mengalami banyak hal yang luar biasa mengagetkan selama pandemi ini. Dan yang paling mengagetkan menurut saya adalah ketika mereka cerita, saudaraku terkasih, bahwa salah satu pengerja mereka, dengar, ini pengerja, bukan jemaat, saudaraku terkasih. Kalau pengerja berarti, saudara terkasih, kita ini semua memang sama di hadapan Tuhan. Mau pengerja, mau jemaat biasa, mau pelayan, mau apapun. Kita ini semua sama di mata Tuhan dari sisi ciptaannya. Tetapi kalau sudah diambil kesempatan untuk menjadi seorang pengerja, atau diambil keputusan untuk menjadi seorang pelayan yang berdiri di mimbar, saudaraku terkasih, ini saudaraku terkasih harus sedikit berbeda dalam pengertian kualitas, ketaatan, dan pengenalan akan Tuhan. Harusnya lebih daripada sekedar jemaat biasa. Jadi ini pengerja, seharusnya orangnya sudah takut Tuhan, kenal Tuhan dengan luar biasa. Tetapi saudaraku terkasih, mereka cerita ini pengerja karena pandemi kemarin, saudaraku terkasih, istrinya meninggal, lalu pekerjaannya mulai berantakan, saudaraku terkasih, karena pandemi kemarin. Dan akhirnya saudara, dia berharap sama gereja, tapi gereja juga tidak bisa bantu banyak, karena banyak jemaat juga yang kena COVID yang harus dibantu. Dan akhirnya saudaraku terkasih, dia undur. Bukan cuma undur dari pelayanan, bukan cuma undur dari gereja itu, tapi dia undur dan pindah ke Tuhan yang lain. Saudara bisa bayangkan, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang pelayan Tuhan, hanya karena masalah dan persoalan yang mereka hadapi, akhirnya dia pindah ke Tuhan yang lain. Ini adalah bukti bahwa dia selama ini tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Mengasihi Tuhannya hanya sekedar kata-kata. Tuhan mau supaya kita itu, saudaraku terkasih, bukan cuma bilang aku mengasihi Tuhan,
Tetapi kau harus tundukkan lewat kesetiaanmu kepada Allah. Dalam segala tantangan, dalam segala persoalan, dalam segala masalah yang kau hadapi dalam kehidupan. Saya menemukan, saudaraku terkasih, paling tidak ada 3 hal yang harus engkau tunjukkan atau lakukan dengan setia sebagai bentuk dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apa itu, saudaraku terkasih? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, 3 hal ini harus engkau tunjukkan lewat kehidupan. Yang pertama adalah setia beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang pertama, kesetiaan yang harus kau tunjukkan lewat kehidupanmu adalah kau setia beribadah. Seberapa banyak hari-hari ini orang sudah mulai tidak setia beribadah. Karena alasannya kalau online, Pak Pendeta, kayaknya kurang sreg. Kayaknya kurang enak beribadahnya. Kayaknya kurang dapat. Kayaknya kurang nangkap sesuatu dari ibadah. Soalnya lewat Zoom. Soalnya lewat YouTube. Soalnya lewat Facebook, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu, saudara dengar, apapun kondisi yang engkau alami dalam kehidupanmu, beribadah kepada Allah tidak boleh engkau tinggalkan. Orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, pesan Allah kepada mereka, satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam hidup mereka adalah beribadah kepada Tuhan Allah. Kalau hari ini kau berkata ke orang yang mengasihi Allah, maka jangan sampai tidak ibadah. Ibadah kepada Allah tidak boleh ditinggalkan. Walaupun lewat media atau langsung datang ke gereja, kau harus tetap beribadah kepada Tuhan. Ini prinsip, saudara terkasih. Yang kedua yang harus kau tunjukkan lewat kesetiaan adalah berdoa dan berharap kepada Allah. Jangan gara-gara pandemi kau sudah mulai tidak berdoa. Malas berdoa, tidak melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu dalam doa setiap hari. Yang ketiga yang harus kau tunjukkan dalam kesetiaan adalah setia memberikan korban persembahan. Ini juga penting, saudaraku terkasih. Saudara lihat itu orang Israel. Saudaraku terkasih, kalau datang ke rumah ibadah mereka, ke bait Allah, kalau saudara baca firman Tuhan, tidak pernah mereka datang beribadah tanpa membawa sesuatu sebagai korban persembahan. Makanya ada lagu kita, saudaraku terkasih, kayak gini. Bukan dengan tangannya hampa, ku datang kepadamu. Saudara tahu kalau lagu itu diambil dari mana? Lagu itu diambil dari kebenaran firman Tuhan. Artinya, kehidupan orang-orang yang dikasih Allah, kalau datang sama Tuhan, tidak boleh tidak bawa korban persembahan. Jangan pernah berkata begini, Pak Pendeta, saya nggak punya uang. Jadi saya nggak bisa kasih persembahan. Pak Pendeta, kita kan ibadah online. Jadi nggak usah kasih persembahan. Saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudara. Persembahan di hadapan Tuhan itu bukan masalah besar atau kecil. Tapi persembahan itu, memberi persembahan itu bicara tentang kesetiaan. Hari ini saudaraku terkasih, apapun yang menjadi kondisi kehidupan, jangan sampai tidak membawa korban persembahan kepada Allah. Saudara bisa lihat di perjanjian lama, kita bersyukur Yesus mati menjadi korban, menggantikan semua korban yang harus dilakukan oleh orang Israel ketika mereka melanggar hukum Allah. Dulu orang Israel, kalau melanggar hukum Allah, mereka harus memberikan korban persembahan. Sapi lah, kambing lah, burung tekukur, burung merpati, macam-macam mereka harus berikan korban persembahan. Hari ini saudaraku terkasih tidak perlu seperti begitu. Tapi hari ini kau harus tetap memberi korban persembahan kepada Allah. Nggak perlu harus bawa sapi ke gereja. Nggak perlu harus bawa kambing ke gereja. Ntar Pak Gembala bingung mau taruh itu kambing di mana semua. Saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, berikan korban persembahan yang mampu kau berikan dengan segenap hatimu. Untuk itu, sebagai bukti bahwa kau beribadah kepada Allah. Melakukan tugasmu. Mengasihi Allah bukan cuma perkataan. Mengasihi Allah dengan sesuatu yang bisa kau lakukan dalam kehidupan. Jadi untuk itu saudaraku terkasih, sekalipun ibadah online, jangan sampai engkau tidak memberikan persembahan, tidak memberikan perpuluhan. Saudara terkasih dengar,
Ini bukan urusan gereja dan saudara. Ini urusan saudara dan Tuhan. Karena ini minta firman Tuhan yang dicatatkan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku terkasih, bukti apa yang bisa kita tunjukkan sebagai gambaran bahwa kita mengasihi Allah bukan cuma sekedar kata-kata. Yang kedua, dengar Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Firman Tuhan berkata begitu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, dengar, yang sama dengan yang pertama tadi. Yang sama dengan mengasihi Allah. Yang sama dengan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang kedua, bukti yang harus kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan bukan cuma kata-kata adalah kita harus bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Coba saya mau tanya buat saudara-saudara, kalau melakukan sesuatu buat diri masing-masing, biasanya lakukan yang terbaik atau bukan? Pasti yang terbaik, betul? Kalau beli baju, kita usahakan kalau perlu bajunya yang terbaik. Bukan cuma modelnya, kalau bisa harganya yang mahal. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa boleh buat. Yang paling terbaik lah, yang terjangkau. Betul, saudara ya? Waktu saudara mau makan sesuatu, saudaraku terkasih, saya mau tanya, saudara berusaha makan yang terbaik atau bukan? Pasti kau akan berusaha makan yang terbaik. Kalau bisa saudaraku terkasih, kayak waktu masa-masa pandemi, waktu mau beli vitamin, saudaraku terkasih, padahal vitamin C itu mungkin sama semuanya. Tapi kita berusaha cari vitamin yang mereknya terkenal. Kenapa? Karena kita semua itu mengerti bagaimana melakukan yang terbaik bagi diri kita. Nah, hari ini saya mau kasih tahu, saudara dengar. Orang yang mengerti melakukan hal yang baik bagi dirinya, harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jika ia benar-benar mengasihi Tuhan. Saya ulangin, dengar, ini penting sekali kalimatnya. Orang yang mengerti melakukan hal yang baik bagi dirinya sendiri harus melakukan hal yang sama kepada orang lain jika ia benar-benar mengasihi Tuhan. Saudaraku terkasih, Tuhan selalu menentang orang yang hanya mengasihi dirinya sendiri. Tuhan menentang orang yang pelit. Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang berfokus kepada dirinya sendiri. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan, Tuhan berfirman supaya kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Kayak tadi lagu kita waktu mau firman. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, gitu ya tadi lagunya. Kita mau bercahaya bagi orang lain. Apa maksudnya bercahaya bagi orang lain? Kita mau supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita mau supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kau berkata kau mengasihi Tuhan, tapi kau membenci saudaramu, tapi kau menyimpan dendam kepada orang lain, tapi kau menyimpan amarah yang luar biasa, yang membuat engkau sulit untuk melihat kebaikan orang lain. Saya mau kasih tahu buat saudara, ini adalah bukti bahwa engkau tidak mengasihi Allah dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Allah bukan cuma kata-kata, dia harus mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 ciri saudaraku terkasih orang yang mengasihi sesamanya. Kalau saudara mau tahu apakah engkau mengasihi sesamamu dengan baik atau tidak, kau lihat ciri ini, saudaraku terkasih. Ada enggak dalam hidup? Yang pertama, orang yang mengasihi sesamanya seperti ia mengasihi dirinya adalah ia mampu mengampuni kesalahan sesama. Hari ini kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan dan kau mengasihi sesama, mari cek dirimu, masih menyimpan kesalahan orang lain tidak? Masih menyimpan dendam sama apa yang diperbuat oleh orang lain atau tidak? Jika tidak mampu mengampuni kesalahan sesamamu, dengar, kau bukan cuma tidak mengasihi dia, mengasihi orang lain.
tapi kau juga tidak mengasihi Tuhan dalam kehidupan. Karena orang yang mengasihi Tuhan harus mengasihi sesamanya. Itu prinsipnya, saudara. Yang kedua, orang yang mengasihi sesamanya, cirinya adalah dia bisa menerima kekurangan sesamanya. Mampu menerima kekurangan orang lain. Bapak Ibu dengar, saya kasih tahu buat Bapak Ibu ya. Semua manusia itu sudah punya kekurangan dan kelebihan. Oke? Tidak ada manusia yang sempurna. Semua ada dalam dirinya. Tidak ada, saudaraku terkasih. Semua orang itu, saudaraku terkasih, punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada yang pintar, tapi miskin, saudara. Betul? Ada yang ganteng, luar biasa, tapi bodoh, saudaraku terkasih. Ada yang saudaraku terkasih kayaknya punya kemampuan yang luar biasa, skillnya hebat, tapi ada cacat dalam dirinya. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi untuk itu, ketika engkau melihat kesalahan orang lain, kau harus mampu menerima kesalahan mereka. Kenapa? Karena semua orang punya kekurangan dan semua orang punya kelebihan. Yang ketiga, seorang yang mengasihi sesamanya adalah mampu menolong sesamanya untuk bangkit dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Hari-hari ini, saudaraku terkasih, adalah kesempatan yang baik bagi kita supaya kita bisa mengasihi orang lain. Membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama, menolong sesama. Waktu ada orang kena COVID, jangan dihakimi. Jangan dibilang, makanya lo kalau jalan udah dibilang pakai masker, lo malas pakai masker. Ada orang kena COVID, saudara bilang, makanya lo udah dibilang jangan kumpul-kumpul mulu. Saya mau kasih tahu, saudara dengar ya, dengar baik, saudaraku terkasih. COVID itu virus, dia tidak kelihatan. Jangan sampai waktu kau menghakimi orang COVID, tak taunya itu virus sudah di dekat saudara. Begitu kau selesai menghakimi, virusnya masuk, kelar hidupmu, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, jangan sampai seperti begitu. Ada dua ya, tugas. Ada dua, dengar nih. Ini sering saya ucapkan, saya sampaikan kepada jemaat. Supaya diingat terus. Ada dua tugasnya Tuhan yang Tuhan larang supaya kita jangan melakukannya. Jangan diambil alih, karena ini tugasnya Tuhan. Tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Tapi seringkali dilakukan oleh manusia. Seringkali diperbuat oleh manusia. Saudara tahu apa? Yang pertama adalah menghakimi. Firman Tuhan tidak ada catat bahwa kita diizinkan menghakimi orang lain. Enggak. Firman Tuhan bilang itu tugasnya Tuhan. Jadi tugas menghakimi adalah tugasnya Tuhan. Tidak boleh kita ambil. Yang kedua adalah membalas. Firman Tuhan berkata pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan ambil. Hari ini saudaraku terkasih, dua ini jangan kau ambil. Tugas kita disuruh Tuhan adalah mengasihi orang lain. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Yang ketiga dan yang terakhir, saudaraku terkasih. Bukti dari kita mengasihi Allah bukan cuma sekedar kata-kata, ini yang ketiga dan yang terakhir. Terakhir, saudaraku terkasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudaraku terkasih ya. Supaya yang buta melihat, saudara. Karena biasanya kalau sudah dengar firman Tuhan, apalagi lewat Zoom, dengar firmannya dekat bantal, AC-nya dingin, wah, itu rasanya saudaraku terkasih semua beban pindah ke mata, saudara ya. Jadi berat, rasanya mata pengen tertutup, terus saudaraku terkasih. Jadi kalau pendeta sudah bilang, terakhir, biasanya matanya langsung tercelik, terjadi mujizat, saudaraku terkasih ya. Poin 1, 2 dia nggak dengar dengan jelas. Poin 3 dia dengar. Tidak pulang dengan tangan hampa, bawa 1 poin. Yohanes 14 ayat 15. Dengar firman Tuhan bilang begini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan apa katanya? Menuruti segala perintahku. Maksudnya bagaimana? Saudara perhatikan, firman Tuhan bilang begini. Kalau kita mengasihi Allah, harusnya kita menuruti perintah Allah. Nah, kalau kau menuruti perintah Allah, berarti jalan hidupmu, jalan kehidupanmu kau jalankan, kau kerjakan di dalam rule, di dalam koridor, saudaraku terkasih, apa yang menjadi kehendak Allah.
Artinya hidupmu akan semakin hari semakin sesuai dengan firman Tuhan. Hidupmu akan semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga tanpa kau sadari, perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya yang ketiga, bukti dari bahwa kita mengasihi Allah adalah jika kita mengasihi Allah bukan cuma sekedar kata-kata, ini ingin bicara tentang apa? Ini bicara tentang engkau memiliki kehidupan yang terus berubah ke arah yang baik dan benar. Jadi yang ketiga, kalau kau mau tahu kau mengasihi Allah atau bukan, saudaraku terkasih, atau kau mengasihi Allah cuma dengan kata-kata atau dengan kehidupan, maka yang ketiga yang harus kau tunjukkan adalah kehidupanmu harusnya terus berubah ke arah yang baik dan benar. Saudara dengar, untuk mengukur. Mungkin saudara mau tahu nih, gimana Pak, apakah saya sudah berubah belum ya? Jangan tanya orang lain. Kenapa? Penilaian orang lain belum tentu benar, saudaraku terkasih. Jangan juga kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa, saudaraku terkasih? Karena biasanya, saudaraku terkasih, nanti masalahnya adalah kalau orang lain lebih tinggi dari engkau, kau akan minder. Kalau orang lain lebih rendah daripada engkau, kau menghakimi biasanya. Atau menjudge orang lain. Jadi untuk mengukur besarnya perubahan dalam kehidupanmu, jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi bandingkanlah dirimu dengan kehidupanmu yang sebelumnya. Jadi mau tahu kau bertumbuh mengasihi Allah dan bertumbuh ke arah yang benar, coba lihat hidupmu dulu, lalu bandingkan dengan sekarang. Hidupmu tahun lalu, hidupmu 2 tahun lalu, bandingkan dengan sekarang. Gimana bedanya? Jangan bandingkan jeruk dengan mangga. Dua-duanya punya enak, rasa enak yang berbeda. Sama-sama enak, tapi punya rasa enak yang berbeda. Kalau mau bandingkan mangga mana lebih enak, maka bandingkanlah mangga dengan mangga. Sama dengan kita. Kalau kau mau tahu bagaimana apakah hidupmu sudah berubah atau belum, semakin baik atau belum, bandingkan dirimu dengan kehidupanmu sebelumnya. Maka orang yang mengasihi Allah dalam hidupnya harus ada perubahan. Perubahan apa yang harus mereka alami? Yang pertama, semakin hari harus semakin benar. Yang kedua, semakin hari harus semakin dewasa. Yang ketiga, semakin hari harus semakin baik hidup kita. Yang keempat, semakin hari harus semakin menyenangkan. Yang kelima, semakin hari harus semakin kuat. Jadi hari ini kalau kita masih bisa bertahan, saudaraku terkasih, semakin berusaha hidup benar, semakin dewasa, semakin baik, semakin menyenangkan, semakin kuat. Walaupun banyak masalah, persoalan yang kita sudah lewati hampir 2 tahun ini, saudaraku terkasih. Saya mau kasih tahu buat saudara, ini tidak jaminan bahwa di depan, bahwa hari akan semakin baik. Tapi Tuhan mau, kalau engkau mengasihi Allah, engkau harus tetap semakin kuat. Engkau harus tetap semakin benar. Engkau harus tetap semakin dewasa, semakin baik, dan semakin menyenangkan. Menyenangkan bagi orang lain, dan menyenangkan bagi Tuhan. Allah yang kita sembah. Untuk itu, kasihilah Tuhan dengan sungguh. Dan buktikanlah lewat kehidupanmu. Jangan cuma perkataan saja. Tapi tunjukkan lewat kehidupanmu bahwa engkau mengasihi Allah. Apa tadi buktinya, saudaraku terkasih? Yang pertama tadi firman Tuhan berkata, engkau harus setia, saudara. Setia beribadah, setia berdoa, setia kasih persembahan. Yang kedua, engkau harus menjadi pribadi yang mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang ketiga, engkau harus berubah ke arah yang baik dan benar. Baru boleh dikatakan engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah. Bukan cuma ngomong engkau mengasihi Allah. Untuk itu mari kita terus bawa hidup kita. Kita arahkan hati dan kehidupan kita ke arah kebaikan. Dan biar nama Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan akan selalu ada bagi kami, menuntun kami, membawa kami kepada kebaikan demi kebaikan. Dan biar hidup kami semakin hari semakin diberkati. Terlebih kami menjadi berkat
dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Inilah kami anak-anakmu yang mengasihi Engkau. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama berkata, Amin. Tuhan memberkati.